Nah, Dan yang paling menarik, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Tidak heran banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat Wush. Ini guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys, apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat dan juga saya mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberkati kehidupan dan juga sukses ya kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Oke, insya Allah guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan kereta cepat di Indonesia, yang mana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diyakini memberikan manfaat yang signifikan sebenarnya kepada masyarakat di sekitar yang ada di kawasan itu, dan manfaat itu terutamanya dalam peningkatan mobilitas dan juga konektivitas, efisiensi waktu dan energi, serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Jadi terbenanya kereta api cepat ini bukan saja memberikan upaya, bukan saja memberikan manfaat kepada semua di Indonesia, tetapi juga para wisatawan dan juga mereka yang berbondong-bondong daripada luar negeri untuk berwisata di Indonesia dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan sebenarnya ini bakal memberikan semua manfaat dan juga yang positif lah kepada masyarakat. Dan dengan adanya proyek ini juga perekonomian masyarakat yang dilalui jalur kereta cepat akan terangkat, dan juga ini mempercepatkan lagi perekonomian masyarakat di situ. Dan pemerintah di Jawa Barat dengan terbangunnya proyek transportasi ini akan memunculkan titik-titik ekonomi yang baru. Itu yang manfaat yang adalah dengan terwujudnya kereta api cepat ini. Jadi kehadiran kereta api cepat dan juga yang dikatakan ini yang pertama di Asia Tenggara ya. Nah, yang pertama di Asia Tenggara sebenarnya, dengan tersedianya itu sebenarnya banyak memberikan manfaat. Dan baru-baru ini mantan Perdana Menteri Malaysia juga tidak ketinggalan untuk pergi mencoba kereta api cepat ini yang saya ingin reaksi dalam video pada kali ini guys. Oke, daripada channel Rana SM Reaction, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe juga dan tekan butang loncengnya. Oke guys, kita semak dulu mantan Perdana Menteri Malaysia terciduk kesenangan naik Wush. Yang dikatakan di sana itu Wush ya. Oke, kita semak dulu video ini guys. "20 tahun diremehkan, akhirnya Wush berhasil membanggakan Indonesia." Wah, ini guys satu kebanggaan untuk Indonesia lah. Bandung atau yang sering dikenal dengan Wush kini telah dinobatkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Oke guys, sebelum itu, Wush itu dari mana perkataan Wush itu muncul pula secara tiba-tiba? Yang saya tahu memang kereta api cepat Jakarta-Bandung itu nama yang paling populer, tetapi nama Wush ini saya baru dengar. Dan dari mana datangnya perkataan Wush ini guys? Oke, komentar di ruang kolom di bawah guys. Tenggara, bahkan di bumi bagian selatan. Yang dulunya dianggap bakal sepi, tapi kenyataannya kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah sukses meraup untung miliaran rupiah hanya dalam 2 bulan. Dengan 1 juta penumpang pada akhir tahun ini. Masya Allah, 2 bulan guys. Ini tentunya menjadi berita baik bagi Indonesia, karena kereta cepat Wush saat ini telah menjadi moda transportasi publik yang paling digemari. Karena kecepatan yang tinggi ini menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia dan juga ASEAN. Betul. Sebab ini pertama di Asia Tenggara. Seperti halnya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang juga turut ikut mencobanya. Dan yang paling menarik, mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri yang pernah menggaungkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN juga turut antusias kesenangan naik kereta cepat di Indonesia. Tidak heran banyaknya warga negara tetangga ke Jakarta hanya untuk mencoba kereta cepat Wush. Ini guys, mantan Perdana Menteri Malaysia nih tadi tuh.
Sebenarnya satu kebanggaan bagi saya lah, satu kebanggaan untuk Indonesia dan juga kami sebagai negara tetangga juga sebenarnya satu kebanggaan dan juga satu sebab ini yang pertama di Asia Tenggara. Jadi walaupun ramai yang mengatakan Malaysia iri apa segala macam, tapi bagi saya tidak menyentuh perkara itu. Saya lebih fokus dan positif apabila negara Indonesia ini dapat membangunkan apa-apa yang memberi manfaat kepada ramai orang, memberi manfaat kepada masyarakatnya, kepada negaranya, dan kepada para wisatawan yang ingin datang. Dan dengan adanya kereta api cepat ini sebenarnya yang mengurangkan kemacetan dan sebagainya. Nah, itu salah satu tarikan sebenarnya. Macam kamilah warga negara Malaysia kan, kalau datang ke Indonesia, saya pasti akan melihat bagaimana transportasi itu yang utama ya, yang kita memudahkan untuk kita berjalan di sana, untuk kita bersiaran dan juga macam-macam lah kan. Jadi ini satu kebanggaan untuk Indonesia dan kami turut berbangga sebagai warga negara Malaysia dan sebenarnya ingin memberikan semangat juga kepada Indonesia untuk datang ke situ. Dan abaikanlah kan yang negatif-negatif tuh. Yang penting kita positifkan diri kita sama-sama meraihkan apa yang ada sudah terbina, terbangun di negara Indonesia ini. Begitu. Oke, kita lanjut guys. Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengungkapkan, banyak warga dari Malaysia juga turut antusias menjajal Wush. Mereka mendarat di Kertajati, lalu menginap semalam di Bandung, naik Wush ke Jakarta, kemudian kembali ke Malaysia. Ini sangat luar biasa, katanya. Menhub juga mengungkap, jenama Wush sudah dikenal hingga luar negeri. Menhub mencontohkan saat ia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, orang-orang di sana banyak yang bertanya tentang Wush. Memang mayoritasnya rakyat Malaysia ini sudah tahu nih warga Indonesia dan ASEAN dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Bahkan nama Wush juga heboh di Singapura, Malaysia bahkan Thailand. Mungkin di Indonesia kereta cepat biasa-biasa saja dan dianggap utang atau apalah, tapi di negara tetangga kereta cepat adalah idaman dan simbol kemajuan bangsa. Betul. Bahkan mereka bermimpi agar negara mereka memiliki kereta cepat juga seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Hanya Thailand saat ini yang sedang membangun kereta cepat dan akan selesai pada tahun 2029, sedangkan Malaysia dan Singapura masih diambang-ambang. Malaysia, Singapura itu dibatalkan. Kita tapi cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api itu macam mana. Ini orang Malaysia kereta ni. api Jakarta nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat. Nama dia Wush. Ingat Wush. Nama dia Wush ya. Itu ramai rakyat Malaysia guys pergi sini. Pasti ingin mencoba kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebab di Asia Tenggara inilah satu-satunya. Excited rakyat Malaysia ingin menaiki kereta cepat. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Tuh di depannya. Nampak tak tu? Halim Stesen Halim. Ramai-ramai ambil gambar kat sini. Wow, mantap guys dia punya kereta api. Ada pramugari ya. Macam naik pesawat pula. Ada pramugari ya. Mantap ini pramugarinya. Wush ya. Tulisan Wush. Itu yang disediakan mungkin di dalam kereta api cepat minuman, makanan, roti. Udah sampai. Best gila naik tak sangka panoramic train Indonesia ni. Korang kena cuba tau. Best gila. Memang cuba lah ini nanti. Dah sabar pula mau pergi Jakarta lagi ni. I dah berkobar-kobar mau try nak ni. naik. Tak sabar-sabar betul. Mau nak cuba. tengok pemandangan yang cantik kat Indonesia ni. Tengok pemandangan kan di sepanjang perjalanan ni. Melihat keberhasilan Wush di Indonesia,
Kini pemerintah Malaysia pun katanya tengah merencanakan dalam mencari investor baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi kepunyaan mereka yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Hal tersebut diumumkan Mr. Corp, entitas milik pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Kuala Lumpur ke Singapura pada Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 lalu. Sebagai informasi, proyek tersebut pertama kali diumumkan pada 2013. Namun memasuki tahun 2018 proyek pembangunan kereta cepat Malaysia-Singapura yang memiliki panjang 350 km atau 217 mil terpaksa dihentikan. Itulah gara-gara politik yang tidak stabil kan, Akibat terpaksa penangguhan yang dihentikan. dilakukan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sebagai bagian dari langkah pengetatan keuangan negara. Kemudian di tahun 2020 penangguhan tersebut diperpanjang 6 bulan, untuk kemudian diadakan diskusi tentang perubahan proyek. Namun sayangnya memasuki masa tenggat baik Malaysia maupun Singapura, tak dapat mencapai kesepakatan atas perubahan proyek tersebut. Hingga proyek kereta cepat atau High Speed Rail penghubung Malaysia-Singapura terpaksa dihentikan selama beberapa tahun. Nah, ini yang masalah dia nih, akibatnya itu, Namun kesannya. setelah Anwar Ibrahim terpilih menjadi PM Malaysia, negeri jiran ini kembali menyerukan rencana untuk membangun kembali proyek kereta cepat lintas negara untuk meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api, serta menyegarkan perekonomian nasional. Pihak Malaysia belum mengungkap berapa banyak dana yang akan dihabiskan untuk membiayai aset-aset kereta api, namun melansir dari Reuters proyek kereta HSR akan menelan biaya hingga 17 miliar dolar AS. 6 itu disambung balik oleh Pemerintah Malaysia tengah Anwar mencari investor Ibrahim. baru untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi yang dapat menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Pasca rencana pembangunan kereta cepat lintas negara dibuka, sejumlah investor dari China, Jepang, Korea Selatan dan Eropa telah menyatakan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung membangun, mengoperasikan, dan membiayai aset-aset kereta api cepat tersebut. Lebih lanjut, Kementerian Transportasi Singapura hingga kini belum memberikan komentar mengenai rencana ini. Namun pada tahun lalu, negeri singa ini mengindikasikan bahwa pihaknya terbuka terhadap proposal baru dari Malaysia untuk proyek ini. sayang sekali, tapi tidak apa, mungkin ada hikmahnya kan. Oke guys, itu salah satu kebanggaan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Jokowi dan keberhasilan Bapak Jokowi membangunkan kereta api cepat dan juga transportasi yang lainnya, MRT, LRT yang ada di Jakarta dan juga di Indonesia. Itu sebenarnya satu kejayaan untuk Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 periode. Iyalah, kita tahu juga memang banyak lah kan yang mungkin ada yang berkata ini membazir dan sebagainya. Tapi bagi saya lah kan, dengan terbinanya aset-aset seperti ini, ia dalam jangka masa yang panjang itu akan menghasilkan kembali ulangan yang berlipat kali ganda kepada Indonesia sebenarnya. Macam tadi dalam video ini baru 2 bulan dilancarkan, tetapi keuntungan triliun-triliun dengan kereta api cepat, ribuan orang yang menaiki, para wisatawan dan juga mereka yang datang dari luar negeri dan pasti ingin mencoba sesuatu yang baru yang ada di Indonesia ini. Jadi ini salah satu kejayaan Bapak Jokowi sebenarnya. Dan kita lihatlah tadi, kita nampak bagaimana di Malaysia sebenarnya sudah dilancarkan juga kereta api cepat ini 2013 yang lalu. Tetapi apabila pemerintahan Datuk Seri Najib itu kalah dalam pilihan raya dan politik tidak stabil, itu yang menyebabkan dibatalkan proyek-proyek yang dulu nih, yang sebenarnya ia mempunyai satu daya kemajuan apabila terbinanya itu. Tetapi oleh karena dalam politik ini ada yang pro dan kontra, itu yang sebabnya begitu. Jadi perlunya ada politik yang stabil sebenarnya dalam satu-satu negara itu untuk meneruskan sistem pembangunan dasar-dasar kerajaan yang bagus. Memanglah politik ini kan dia ada pro dan kontra, tapi sekurang-kurangnya mana-mana yang bagus untuk negara itu seharusnya dilanjutkan. Jadi saya turut berbangga dengan kejayaan Indonesia membina
kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, ramai rakyat Malaysia datang ke situ sebenarnya untuk memberikan apresiasi dan juga ingin mencoba sebenarnya kereta api cepat ini dan ingin melihat sebenarnya pemandangan yang cantik-cantik apabila kereta api cepat itu dari Jakarta ke Bandung itu, dan suasana di sekitar kawasan itu pasti ramai yang ingin melihat suasana seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita doakan Indonesia dengan kejayaannya membangun sistem ataupun rangkaian transportasi yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitar dan juga memberi kemudahan kepada para wisatawan yang datang ke Indonesia itu. Terutama kami dari Malaysia ini guys, sangat juga ingin teruja apabila ada transportasi yang menyenangkan untuk memudahkan kami bergerak nanti sekiranya berwisata ke Indonesia. Itu sebenarnya. Oke guys, tahniah sekali lagi dan selamat untuk Indonesia dan juga Bapak Jokowi dan ke semua yang menjayakan agenda pembangunan kereta api cepat ini. Kami turut berbangga dan sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.